Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Kapal berhantu malam itu, dermaga tua di pinggiran. Diselimuti kabut tebal, angin laut berhembus dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet sebuah kapal besar, terapung di atas air yang tenang namun terasa mencekam. Tony berdiri di sana, menunggu sambil memandangi ponselnya. Jemarinya lincah mengetik pesan, kerjanya gampang, gaji besar, dermaga pukul 11 malam. Dia mengirim pesan itu ke kontak berikutnya, wajahnya datar tanpa emosi. Di belakangnya, kapal itu seperti berbisik, memanggil-manggil jiwa baru untuk bergabung. Waktunya, gumam Tony pelan. Dia menoleh ke arah kapal dengan tatapan kosong, menyadari bahwa hidupnya kini hanya bagian dari siklus yang tak bisa ia hentikan. Simak ceritanya sampai habis ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kapal berhantu, Budi, seorang pencari kerja asal Indonesia, mendapatkan panggilan wawancara kerja di Singapura melalui temannya, Tony. Meski sebenarnya tak punya pengalaman kerja di kapal, Budi disuruh ikut saja karena perusahaan itu sedang butuh pekerja mendesak. Hari wawancara tiba, wawancaranya berlangsung di sebuah gedung tua yang terasa dingin meski AC-nya mati. Pewawancara, seorang pria tua berlogat Cina, memulai dengan pertanyaan biasa. "Can you speak English?" "I can," jawab Budi gugup, "but not too much, Malay speak better." Pria itu mengangguk, lalu mulai bertanya dalam bahasa Melayu dengan aksen yang agak aneh, "Apa mau kerja sini?" "Iya," jawab Budi cepat. Tiba-tiba, pria itu menginjak kakinya. Kalau kerja kapal, tahu pegang steering. Karena panik dan kesakitan, Budi menjawab, "Tahu, tahu." Pria itu menginjak lagi. Lebih keras kali ini, tahu kerja malam. Budi langsung mengangguk, "Iya, Pak, saya bisa semuanya." Setelah proses yang aneh itu, pria itu memutuskan menerima Budi. Gajinya tinggi, tapi syaratnya, lu harus kerja malam saja, siang lu nggak boleh kelihatan di kapal. Tony menepuk bahu Budi dengan senyum misterius. "Selamat, Bat, nanti malam mulai ya." Ketika malam tiba, Budi pergi ke kapal sesuai perintah. Anehnya, kapal itu tampak tua, dengan lampu redup dan suara mesin yang mendesis pelan seperti bernapas. Kru kapal terlihat aneh, terlalu pucat, dan matanya seperti tidak fokus. Budi mulai merasa tidak nyaman ketika melihat seorang kru tersenyum lebar. Giginya tajam, lalu berkata pelan, "Selamat datang di kapal kami. Kerja malam di sini takkan pernah biasa." Ternyata, kapal itu bukanlah kapal biasa. Itu adalah kapal pengangkut jiwa-jiwa yang tersesat di laut. Dan sekarang, Budi adalah salah satu kru yang tak bisa keluar lagi. Malam itu, Budi mulai tugas pertamanya. Tony sudah menunggunya di dermaga dengan seragam pelaut yang tampak lusuh. "But, sebelum naik, ada satu syarat lagi," kata Tony dengan nada serius. "Apa lagi, Ton? Jangan aneh-aneh deh," jawab Budi, mulai curiga. "Sebelum naik kapal, lu harus kasih salam dulu ke kapten." Tony menunjuk sebuah foto hitam putih yang tergantung di pintu masuk kapal. Foto itu menampilkan seorang pria tua dengan seragam pelaut lengkap, tapi matanya terasa seperti menatap langsung ke jiwa Budi. Dengan setengah hati,
Budi mengangguk hormat ke foto itu sambil bergumam, "Selamat malam, Kapten." Begitu kakinya melangkah ke atas kapal, suasana berubah drastis, udara terasa berat, dan bau amis menyengat hidungnya. Lampu di dalam kapal berpendar-pendar, seolah tak mampu menyala dengan stabil. Kru lainnya berjalan mondar-mandir tanpa suara, wajah mereka pucat seperti kertas. "Budi, lu pegang steering dulu ya, nanti gue jelasin tugas lain," kata Tony sambil menunjuk ruang kemudi. Budi masuk ke ruang kemudi, yang ternyata lebih menyeramkan daripada bayangannya. Setirnya berkarat, dengan jejak tangan kotor yang entah berasal dari siapa. Di sudut ruangan, ada buku catatan tebal bertuliskan, "Manifesto Jiwa." Karena penasaran, Budi membukanya. Halaman pertama hanya berisi daftar nama-nama aneh, seperti Marni, tersesat di Laut Jawa, dan Pak Rudi, tenggelam di Selat Malaka. Tapi halaman terakhir membuat Budi hampir pingsan. Nama Budi Santoso tercatat di sana, dengan catatan kecil, "Rekrutan baru." "Tony, apa ini?" teriak Budi, menunjukkan buku itu. Tony masuk dengan wajah pucat. "Bat, gue lupa bilang, kapal ini bukan kapal biasa. Semua yang kerja di sini, nggak pernah balik ke daratan." "Hah? Apa maksud lu, Ton?" Budi panik, tapi Tony malah tersenyum lemah. "Lu pikir gue ngajak lu kerja ini karena apa? Karena lu teman gue? Enggak, Bat, gue udah terjebak di sini sejak tahun lalu. Satu-satunya cara gue bisa bebas, gue harus cari pengganti." Seketika, suara keras terdengar dari ruang kemudi. Lampu mati, hanya tersisa cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil. Di depan Budi, tiba-tiba muncul bayangan besar berbentuk pria dengan seragam pelaut usang. Wajahnya mirip dengan foto di dermaga. "Selamat datang, rekrutan baru," suaranya bergema di seluruh kapal. Budi mencoba lari, tapi pintu ruang kemudi terkunci sendiri. Kapten itu mendekat dengan senyum menyeramkan. "Mulai sekarang, kamu bagian dari kapal ini. Jiwa kamu akan bekerja selamanya." Tony yang berada di luar ruang kemudi hanya bisa menunduk. "Maaf, Bat, ini cara satu-satunya buat gue bebas." Keesokan harinya, kapal itu hilang dari dermaga. Hanya tinggal foto hitam putih di pintu masuk yang kini berubah. Di sebelah wajah sang kapten, terlihat wajah baru, wajah Budi yang sedang menatap kosong. Dia kini bagian dari kru abadi kapal itu. Beberapa bulan setelah kejadian hilangnya Budi, seorang teman lamanya bernama Jaka mendapatkan pesan WhatsApp dari Tony. "Tony, bro, ada lowongan kerja nih. Kapal di Singapura lagi butuh orang, gajinya gede, lu mau nggak?" "Jaka, serius? Ton, gue lagi butuh banget kerja, kirim detailnya dong." Tony mengirimkan detail lowongan kerja itu, sama persis seperti yang dia lakukan dulu pada Budi. Tanpa pikir panjang, Jaka setuju. "Kapan mulai, Ton?" "Besok malam, gue jemput lu di dermaga," balas Tony. Malam itu, Jaka tiba di dermaga tempat yang ditunjukkan Tony. Dermaga itu terasa sepi dan angker, hanya ada lampu redup yang berkedip-kedip di kejauhan. Jaka mulai merasa sedikit aneh, tapi Tony tiba dengan senyum lebar, mengenakan seragam pelaut. "Jaka, pas banget waktunya, yuk naik," ajak Tony sambil menunjuk kapal tua yang terlihat menyeramkan. "Aduh, Ton, ini kapal apa sih? Kok kayak kapal zaman dulu?" tanya Jaka dengan cemas. Tony hanya tertawa kecil. "Udah, jangan banyak tanya. Kerja di sini gampang kok. Lu cuma pegang steering aja." Saat mereka menaiki kapal, Jaka melihat foto hitam putih tergantung di pintu masuk. Kali ini, dia memperhatikan wajah-wajah di foto itu. Matanya membelalak ketika dia mengenali salah satu dari mereka. Itu kan si Budi. "Ton, ini apaan?" Jaka menunjuk foto itu. Wajah Tony tiba-tiba berubah dingin. "Udah, jangan lihat-lihat. Ayo, ke ruang kemudi." Jaka mulai ketakutan, tapi dia tak punya pilihan. Begitu masuk ke ruang kemudi, semuanya terasa aneh. Setir kapal itu tampak seperti hidup, dengan urat-urat aneh yang berdenyut pelan. Di sudut ruangan, ada buku tebal bertuliskan, "Manifesto Jiwa." "Tony, gue nggak mau ini. Gue balik aja, iya." Jaka berbalik, tapi pintu ruang kemudi sudah terkunci. Sebuah suara berat bergema dari sudut gelap ruangan. "Selamat datang,
Jaka. Bayangan besar kapten kapal muncul lagi, kali ini lebih mengerikan, dengan mata merah yang bersinar di kegelapan. Jaka mundur sambil menjerit, "Tony, tolong gue." Tapi Tony hanya berdiri di luar ruangan, menatap dengan ekspresi bersalah. "Maaf, Jack, ini satu-satunya cara gue bisa lepas dari kapal ini. Setelah lu di sini, gue akhirnya bebas." Tiba-tiba, tangan-tangan bayangan muncul dari lantai kapal, meraih kaki Jaka dan menyeretnya ke sudut ruangan. Suara jeritannya menggema, tapi tak ada yang bisa mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Tony akhirnya kembali ke daratan. Dia merasa lega karena tidak lagi terikat dengan kapal itu. Tapi saat dia membuka ponselnya, ada satu pesan baru di grup WhatsApp. "Budi, Ton, terima kasih ya. Akhirnya gue nggak sendirian lagi. Tony, Budi." Ketika Tony mencoba membuka pesan itu, layar ponselnya mati sendiri. Dan saat dia menengok ke cermin di kamarnya, wajah Budi berdiri di belakangnya, tersenyum lebar dengan mata merah menyala. "Kamu pikir kamu benar-benar bisa epil?" Tony menjerit, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat perasaan bersalah. "Ini nggak mungkin. Gue udah bebas. Gue udah bebas." Tony berkata kepada dirinya sendiri, mencoba menenangkan napasnya. Namun, suara familiar terdengar dari sudut kamarnya. "Bebas? Siapa bilang kamu bebas, Tony?" Tony membalikkan badan. Di sudut ruangan, berdiri sosok Budi dengan seragam pelaut lusuh yang masih basah oleh air laut. Wajahnya pucat, tetapi senyum menyeramkan terpampang jelas. Di belakangnya, ada Jaka, dengan kondisi lebih parah. Matanya bolong, dan kulitnya seperti terkelupas oleh air asin. Kalian gak boleh di sini." Tony mundur perlahan, tapi tubuhnya membentur cermin. Cermin itu memantulkan lebih banyak wajah-wajah kru kapal yang sudah lama mati. Semua menatap Tony dengan sorot mata penuh dendam. "Kamu pikir menyerahkan Jaka cukup untuk membebaskanmu, Tony?" kata Jaka dengan suara serak. "Kamu juga sudah jadi bagian dari kapal itu, selamanya." Apa maksud kalian? Gue udah gantiin posisi gue. Gue nggak punya hutang lagi." Tony mencoba mencari jalan keluar, tapi langkahnya terasa berat. Kakinya tiba-tiba seperti terikat rantai yang tak terlihat. Budi tertawa kecil, suaranya menggema seperti ombak di malam hari. "Kapal itu nggak pernah benar-benar melepaskan siapapun. Kamu cuma diberi waktu sebentar untuk merasa bebas, sebelum kami membawamu kembali. Dan kali ini, kamu nggak akan bisa lari." Tony meronta-ronta, mencoba menarik kakinya, tetapi rantai tak kasat mata itu semakin erat, menyeretnya ke lantai. Wajah-wajah para kru semakin mendekat, dan kamar Tony mulai berubah. Dindingnya memudar, digantikan oleh papan-papan kayu yang berlumut. Udara kamar menjadi lembab dan berbau amis. Tony menjerit saat menyadari dirinya kembali berada di dalam kapal itu, berdiri di ruang kemudi yang sama. Setir kapal itu berdenyut seperti makhluk hidup, sementara buku, Manifesto Jiwa, terbuka di hadapannya. Halaman terakhir kini tertulis nama Tony dengan tinta merah seperti darah. Dari sudut ruangan, kapten kapal muncul lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Selamat datang kembali, Tony. Kali ini, kamu yang akan memimpin kapal ini, selamanya." Beberapa minggu kemudian, sebuah pesan misterius tersebar di grup WhatsApp para pelaut. Isinya tawaran kerja di kapal dengan gaji besar. Nama pengirim, Tony. Siapapun yang membaca pesan itu tidak tahu bahwa kapal tersebut masih terus berlayar, mencari korban berikutnya untuk bergabung dalam kru abadi. Kapal itu kembali tenggelam dalam kabut, membawa pergi jiwa-jiwa baru yang telah terjebak. Di dermaga, keheningan kembali berkuasa, seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Namun, bagi mereka yang hilang, dermaga itu menjadi pintu gerbang menuju kutukan abadi. Beberapa minggu kemudian, di sebuah rumah kecil, ponsel seseorang berbunyi. Pesan itu singkat tapi menggiurkan. Kerjanya gampang, gaji besar, dermaga pukul 11 malam. Si penerima pesan membaca dengan antusias, tidak menyadari bahwa itu adalah awal dari akhir hidupnya. Kapal itu masih terus berlayar, mencari korban berikutnya, dan kutukan itu tetap hidup.
Sekali naik, takkan turun. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955.